Pemimpin ngebohong melulu. Punya akhlak gak? Habaib ulama dikriminalisasi hanya karena tidak sejalan dengan penguasa. Punya akhlak gak? Saya mau tanya sekali lagi, nyari-nyari kesalahan ulama. Punya akhlak gak? Punya akhlak gak? Berlebihan lah menurut saya. Masa takut sama Rizik Syihab gitu. Tetapi tidak penting itu. Pernyataan dia kan selalu begitu sejak dulu. Bahkan mengatakan pemerintah ini ilegal, pemilu ini curang dan sebagainya. Itu selalu begitu. Pemerintah tolak rekonsiliasi, mungkin ini strategi Presiden Jokowi. Topik mengenai kepulangan Habib Rizik ke Indonesia bukan hanya jadi perbincangan hangat di dalam negeri, melainkan jadi sorotan media asing. Pasalnya, kepulangan pimpinan Front Pembela Islam atau FPI itu disambut ramai oleh para pendukung yang menjemputnya. Dalam kepulangannya, Imam Besar Front Pembela Islam atau FPI itu menyatakan akan membuka peluang untuk rekonsiliasi dengan pemerintah Joko Widodo. Tapi kalau sudah ditawarkan kedamaian, ditawarkan dialog, ditawarkan rekonsiliasi, mereka ternyata congkak, angkuh, sombong, merasa paling besar, merasa paling kuat. Demi Allah, habaib ulama dan umat Islam tidak akan pernah mundur jihad untuk melawan kezaliman, saudara. Takbir. Jangan membuat kerusuhan. Karena Habib Rizik itu mau pulang dengan revolusi akhlak. Nah, kalau membuat kerusakan itu berarti bukan pengikutnya Habib Rizik. Kita sikat. Sementara itu, BNPB ikut berpartisipasi dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang digelar oleh Front Pembela Islam atau FPI dan pernikahan anak dari Habib Rizik Syihab dengan memberikan bantuan 10.000 masker dan hand sanitizer. Tak sedikit yang menyimpulkan, pemberian bantuan ini merupakan langkah pemerintah untuk pendekatan terhadap Habib Rizik Syihab agar tak menyinggung dan terus menyerang pemerintah. Namun di lain hal, usulan agar Presiden Joko Widodo melakukan rekonsiliasi dengan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab dinilai sebagai sesuatu yang tidak perlu. Penilaian itu disampaikan berbagai pihak, salah satunya adalah Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko. Apa yang direkonsiliasi dengan Pak Habib Rizik? Kita nggak ada masalah. Dari awal saya katakan, Pak Habib Rizik mau pulang, ya pulang saja. Pengamat politik Jamiluddin Ritonga ikut menanggapi wacana rekonsiliasi yang dilontarkan oleh Habib Rizik Syihab. Menurutnya, tawaran tersebut harus direspon positif oleh Presiden Joko Widodo. Hal ini didasarkan atas gesekan politik antar kedua belah pihak yang semakin menguat. Terlebih, Habib Rizik Syihab memiliki masa yang cukup banyak. Jadi, suka atau tidak suka, Jokowi harus menerima tawaran tersebut. Suka atau tidak suka, pemerintah harus menerima tawaran rekonsiliasi HRS. Masa pendukungnya cukup besar, gesekan kepentingan Jokowi, PA212, dan HRS makin menguat. Ujar Jamiluddin Ritonga. Hingga saat ini, kita tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi ke depannya. Apakah Presiden Joko Widodo akan menerima tawaran rekonsiliasi Habib Rizik Syihab? Atau justru pemerintah akan mengangkat lagi kasus-kasus dari Habib Rizik Syihab?